Oke, selamat malam Bapak Ibu. Hari ini kita akan melanjutkan untuk kegiatan in-house training untuk pendampingan kurikulum operasional sekolah SMKPK atau SMK Pusat Keunggulan. Nah, hari ini kita tentu bersyukur ketika kita masih diberi lagi waktu dan kesempatan dalam pelaksanaan IHT ini. Dan yang akan melaksanakan tugas sebagai narasumber, sebagai instruktur di saat ini adalah Bapak Legimin, dan beliau akan memberikan materi kepada kita semua selaku guru-guru, dan materi itu akan membekali tugas dan tanggung jawab kita. Selanjutnya dipersilakan Pak Legimin untuk menyampaikan materi dan kami persilakan. Terima kasih Bu Sance yang sebagai pembawa acara. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Ibu-Ibu. Dari kelompok 3, saya akan memaparkan presentasi dengan materi asesmen pembelajaran. Mari kembali, pengertian asesmen adalah, apakah Ibu sudah terlihat materinya? Iya. Sudah Pak? Ya, saya lanjut Bu ya. Saya review kembali. Pengertian asesmen adalah suatu upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari proses maupun hasil pembelajaran. Asesmen pembelajaran itu terbagi 3. Ada asesmen formatif, asesmen sumatif, dan asesmen diagnostik. Suatu asesmen akan berjalan dengan baik apabila mengikuti prinsip-prinsip yang ada pada prinsip asesmen. Yang manakah prinsip asesmen itu? Yaitu 1, merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Ini artinya hasil asesmen digunakan untuk kepentingan belajar peserta didik, di mana guru merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Asesmen dikembangkan sejak awal perencanaan pembelajaran, sehingga kegiatan asesmen terintegrasi dan berkaitan erat dengan pembelajaran. Rangkaian antara asesmen, rencana pembelajaran, kegiatan belajar adalah suatu siklus yang berkelanjutan. Keterkaitan antara tujuan pembelajaran dan asesmen yang dirancang, termasuk dengan kriteria penilaian hasil belajar siswa, asesmen yang targeted, tidak menyasar kemana-mana dan sesuai kebutuhan belajar. Dengan demikian, asesmen memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik. Yang kedua, prinsip yang kedua, perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Sebagai contoh, asesmen dapat digunakan untuk mendorong proses belajar. Tentunya ini asesmen untuk menjadi bagian dari pembelajaran yang mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi dari peserta didik untuk menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di suatu tahapan yang disebut dengan asesmen sumatif, dan untuk menentukan kebutuhan belajar, membentuk program pembelajaran individual peserta didik. Selanjutnya mengacu pada capaian pembelajaran.
Nah, prinsip yang ketiga, bahwa asesmen itu dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemampuan dan pencapaian pembelajaran serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Nah, ini artinya asesmen itu berkeadilan, berarti tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik. Kemudian asesmen juga memiliki validitas yang tinggi, sehingga informasi yang dihasilkan terpercaya. Selanjutnya, reliable, artinya dapat dibandingkan hasilnya karena konsistennya. Adil dan objektif, menggunakan kriteria prosedur yang logis, sistematis, dan jelas dengan pengaruh subjektif. Prinsip yang keempat, sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Hasil penilaian memberikan makna yang relatif sama untuk semua mata pelajaran. Misalnya nilai 100 bermakna sama antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lainnya. Yang selanjutnya kita lanjutkan asesmen diagnostik. Ini tujuannya untuk mendiagnosa atau mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Dalam asesmen diagnostik, ini akan bagi dua, ada non-kognitif dan kognitif. Nah, perbedaannya kalau non-kognitif, dia mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui belakang pergaulan siswa, dan gaya belajar serta karakter serta minat siswa. Itulah asesmen diagnostik non-kognitif. Sedangkan asesmen untuk diagnostik kognitif, cirinya mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, dan memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Demikian Ibu-Ibu dapat saya sampaikan untuk materi asesmen ini. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Ya, demikianlah pemaparan dari Bapak Legimin tentang materi asesmen. Kiranya boleh lebih menajamkan kepada kita semua guru-guru untuk pelaksanaan proses asesmen ke depan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, dipersilakan Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada, berarti kita terima kasih kepada Bapak Legimin untuk materinya. Kiranya kita semua diberi kemampuan untuk memahami materi ini, supaya dalam proses pelaksanaan asesmen ke depan kita akan menilai anak-anak sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam.